Makanya wajar ketika ada orang-orang NU yang membiasakan dirinya ketika mengadakan apa-apa memakai wangi-wangian sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk untuk memanggil daripada para malaikat, karena sudah sampai kepada makomnya para malaikat. Karena malaikat itu suka yang pada yang indah-indah, yang wangi-wangi. Makanya kalau kita mengadakan tasyakuran dengan memakai buhur, itu adalah memberikan wangi-wangi untuk mengundang para malaikat biar hadir. Nah, alam ruh ketika sudah sampai kepada alam malakut yang tadinya suci, bersih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'duda ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fariha biduhul ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Sahabat Kang Muslih Channel yang berada dimanapun yang saya hormati, atas nama Lembaga Bahsul Masail PCNU Jakarta Barat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun ini 1442 Hijriah 2021 Masehi. Momen Ramadan adalah momen meningkatkan kebaikan-kebaikan yang kita punya sebagai bentuk daripada rasa kasih sayangnya Tuhan kepada hambanya, sehingga Tuhan menurunkan daripada bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas kebaikan-kebaikannya. Tuhan sebagai Khalik, sebagai pencipta, tentunya tidak mau makhluknya, hambanya itu banyak salah jalan, sehingga diberikanlah salah satu bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, sebagai bentuk untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan hambanya, sehingga kebaikan-kebaikan hambanya itu terus meningkat. Ketika sudah meningkat kebaikan hambanya, maka insya Allah doa yang dipanjatkan oleh hambanya kepada Khalik insya Allah akan dibalas, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwasanya Tuhan itu, makhluk itu ketika alam penciptaannya, semua ruh ada di alam ilahiyah, alam ketuhanan. Alam ketuhanan, semua ruh itu dalam keadaan suci, murni, bersih, tidak ada halangan apapun. Namun ketika ruh itu sudah sampai kepada alam malakut, alam malaikat, maka ruh itu dibungkus dengan faktor keindahan-keindahan, kecantikan-kecantikan, dan juga yang berbau wangi-wangi. Makanya wajar ketika ada orang-orang NU yang membiasakan dirinya ketika mengadakan apa-apa memakai wangi-wangian sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk untuk memanggil daripada para malaikat, karena sudah sampai kepada makomnya para malaikat. Karena malaikat itu suka yang pada yang indah-indah, yang wangi-wangi. Makanya kalau kita mengadakan tasyakuran dengan memakai buhur, itu adalah memberikan wangi-wangi untuk mengundang para malaikat biar hadir. Nah, alam ruh ketika sudah sampai kepada alam malakut yang tadinya suci, bersih, kemudian dibujur dengan alam malakut, kemudian turun lagi ke alam ajsam. Alam ajsam ini alam materi. Ruh ketika sudah masuk ke alam materi, maka dia semakin kotor ruh itu. Alam materi itu ruh dibungkus dengan daging, dengan darah, dengan tulang, sehingga ruh makin kotor, sehingga untuk sampai kepada Tuhannya sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Sehingga ketika sudah ruh sudah terbungkus semuanya, ada kalanya ruh itu bisa jalan lurus, ada kalanya juga ruh itu bisa menjadi keluar daripada jalan yang tidak lurus.
Nah, sebagai bentuk rasa ruhamanya Tuhan, sebagai bentuk kasih sayangnya Tuhan, agar hambanya itu jangan sampai melenceng daripada jalan yang sebenarnya, diturunkannya para nabi, para rasul, para ulama. Untuk apa? Untuk mengingatkan, untuk mengajak agar jangan sampai ruh yang tadinya awalnya suci murni itu salah jalan. Seharusnya kita bersyukur banyaknya para ulama, banyaknya para da'i, banyaknya para ustadz yang memberikan pengarahan-pengarahan, pencerahan-pencerahan kepada kita untuk terus kita mengikuti daripada jalannya Tuhan, sehingga kehidupan-kehidupan yang kita jalani ini tidak bertentangan atau menyalahi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, momen Ramadan ini sebagai bentuk rasa kasih sayangnya Tuhan kepada hambanya, agar hambanya itu meningkatkan kualitas kebaikannya, sehingga kebaikan-kebaikan yang tadinya di bulan-bulan sebelumnya banyak kesalahan, banyak kehilapan, di bulan Ramadan ini dia bisa mengulang atau bisa menghapus daripada kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana sebuah hikayat yang tadi diterangkan dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Abdul Aziz Al-Malaybari Al-Fanani, seorang pemuda yang kehidupannya itu, kesehariannya itu banyak sekali berbuat salah, enggak pernah berbuat kebaikan, enggak pernah berbuat ibadah, jarang sekali berbuat kebaikan dan beribadah. Tapi ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh pemuda tersebut adalah ketika datangnya bulan Ramadan, pemuda itu menyiapkan diri dan jiwanya itu benar-benar dijadikan momen itu, momen Ramadan itu, momen puasa itu dijadikan untuk menghapus semua kesalahan-kesalahannya. Sehingga setiap datang bulan Ramadan dia siapkan dirinya. Ketika Ramadan selesai, dia berbuat seperti sebiasa kala, yaitu banyak kesalahannya, banyak khilafannya, nggak pernah berbuat baik. Tapi datang Ramadan lagi, begitu lagi. Selalu mempersiapkan dirinya, benar-benar bulan Ramadan itu dijadikan sebagai ajang dia untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, suatu hari pemuda itu meninggal. Ketika meninggal, ada salah satu orang alim di kampungnya itu, kemudian diimpikan dalam mimpinya itu orang alim itu bertemu dengan pemuda itu. Ketika bertemu dengan seorang pemuda itu, kemudian orang alim itu bertanya, "Wahai pemuda, apa yang telah Tuhan berikan kepada engkau sehingga engkau mendapat kemuliaan seperti ini dari Tuhan?" Lalu pemuda itu menjawab bahwasanya beliau diberikan kemudahan, diberikan kemuliaan itu berkat daripada beliau menyambut atau bergembira atas datangnya bulan Ramadan. Nah, hikayat kisah yang tercantum dalam kitab Irsyadul Ibad bab shaim atau bab puasa, bab siam, ini kolerasinya adalah hubungannya dengan konteks daripada hadis man fariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk api neraka. Mudah-mudahan momen Ramadan ini meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, kebaikan kita, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa lalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan ibadah puasa pada tahun ini dengan penuh keikhlasan, mengharap daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya atas Lembaga Basul Masail, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Barat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.